Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz, minta tolong jelaskan tentang tata cara mengkodok dan menunaikan sholat bagi wanita ketika datang haid dan suci dia dari haid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusallimu ala rasulil karim. Ini yang dipertanyakan ini adalah salah satu masail yang hampir setiap bulan dialami kaum wanita, yaitu tiap bulan dia kedatangan haid, juga suci dari haid. Maka ini akan kami utarakan secara ringkas yang dalam kitab-kitab fikih diistilahkan turul mani' wa zawalul mani', yaitu apa yang diperbuat oleh seorang mukallaf ketika dia kedatangan perkara-perkara yang menghalangi sahnya sholat atau menghalangi wajibnya sholat, dan hilang darinya apa yang dia buat ketika hilang darinya perkara-perkara yang menghalangi sahnya sholat. Jadi kesimpulannya seperti ini. Ini langsung aja to the point kepada masalah wanita haid. Ketika seorang wanita ini suci dari haid, maka kan sholat itu sehari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia ini suci dari haid, yang pertama, di waktu yang memang di situ tidak ada kewajiban sholat, kayak suci antara selepas sholat subuh sampai zuhur, maka ini tidak ada kaitan dengan sholat. Yang kedua, dia suci di waktu yang tidak bisa untuk jamak takhir, yaitu subuh, zuhur, maghrib. Kalau dia ini suci dari haid di waktu subuh, zuhur, maghrib, walaupun waktu yang tersisa seukuran takbiratul ihram, ya orang takbir kan cuma 3 detik selesai itu. 2 detik, 3 detik, Allahu Akbar. Maka dia wajib mengerjakan sholat itu saja. Kalau dia suci di waktu subuh, walaupun cuma tersisa 3 detik waktunya, maka dia hanya berkewajiban mengqadha sholat subuh. Jadi kalau waktunya masih cukup, ya sholatnya ada. Kalau waktu nggak cukup untuk mandi, taharah, sholat, ya qadha. Dia suci di waktu zuhur, begitu pula maghrib, begitu pula. Kalau waktu masih ada untuk taharah dan sholat, maka dia hanya wajib menunaikan sholat zuhur dan maghrib. Kalau waktu nggak cukup, ya qadha zuhur dan atau maghrib. Itu aja. Tidak ada kaitan dengan sholat yang lain, nggak ada. Adapun kalau sucinya itu di waktu asar atau isya, jadi di waktu asar atau isya, maka dia wajib mengerjakan sholat waktu tersebut dan sholat sebelumnya. Ini perincian kedua. Seumpama dia ini suci di waktu asar, maka dia wajib mengerjakan zuhur dan asar. Zuhur diqadha, la asar seperti tadi. Kalau waktunya cukup, ya ada. Waktu nggak cukup, ya qadha. Dia suci mamanya di malam hari, jam 9, 12, bahkan sampai jam 3 mamanya, suci dari haid. Maka yang wajib dia kerjakan maghrib diqadha,
isya ada. Kalau sucinya di akhir waktu isya, maka akhirnya karena gak cukup untuk mengerjakan sholat isya, ini menjelang subuh namanya. Ya maghribnya diqadha, isyanya juga diqadha. Jadi kesimpulannya kalau dia ini suci daripada haid di waktu subuh, zuhur, maghrib, yang wajib dia kerjakan hanya sholat itu saja, sholat dzatul waqt itu saja. Tetapi kalau dia sucinya di waktu asar atau isya, karena ini waktu yang bisa digunakan untuk jamak takhir, maka dia wajib mengerjakan sholat asar dan zuhur. Kalau di waktu isya, maghrib dan isya. Masalah ada dan qadha sesuai kondisinya. Ini kesimpulan daripada zawalul mani', di mana seseorang suci dari haid. Terus sekarang poin yang kedua, yaitu turuwul mani', di mana orang itu suci tahu-tahu datang haid. Orang suci kemudian datang haid. Perinciannya seperti tadi. Kalau dia datang haid di waktu yang tidak ada kaitan dengan kewajiban sholat, jam 9 pagi, jam 10 pagi, maka tidak ada kaitan dengan ada ataupun qadha, enggak ada kaitan. Terus kalau dia datang haid di waktu yang memang sudah masuk waktu sholat, maka ini kelima waktu sholat enggak ada perbedaan. Baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia datang haid selepas masuk waktu sholat, maka diperinci. Kalau waktu yang ada itu belum cukup untuk mengerjakan sholat, dan taharah yang tidak bisa dikerjakan sebelum waktu, contohnya tayamum, wuduknya taimul hadas, waktu yang masuk belum cukup untuk itu. Jadi kalau orang itu wuduknya wuduk biasa normal, ini enggak disyaratkan. Cukup waktu itu enggak cukup untuk mengerjakan sholat, maka dia tidak kewajiban apa-apa. Ini sudah masuk waktu zuhur, waktu maghrib, isya, subuh, baru 2-3 menit umpamanya. Lah 2-3 menit itu kan belum cukup untuk sholat. 2-3 menit ini sholat yang normal itu nggak cukup, umpamanya begitu. Maka dia tidak berkewajiban mengqadha sholat. Yang kedua, kalau waktu yang masuk ini sudah cukup untuk sholat saja bagi orang yang wuduknya normal, dan cukup untuk sholat sekalian tayamum atau taharah taimul hadas, maka kalau dia sudah sholat ya khalas, tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi kalau dia ini belum sholat, maka nanti ketika suci dari haid dia wajib qadha hanya sholat waktu itu saja, tidak ada kaitan dengan yang lain. Kalau sucinya di waktu subuh, ya nanti qadha sholat subuh saja. Sucinya ketika datang haid di waktu subuh, ya nanti dia akan qadha sholat subuh saja. Datang haid di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, ya dia hanya qadha nanti sholat itu saja, tidak ada kaitan dengan sholat yang lain. Jadi syaratnya dua, dia belum sholat dan waktu yang masuk sudah cukup untuk mengerjakan sholat, plus taharah yang tidak bisa dikerjakan sebelum waktu sholat. Ini kesimpulannya kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah kemudian ada satu pernyataan di sebagian kitab bahwasanya itu kalau datang haid di waktu asar, dia wajib juga qadha sholat zuhur. Datang haid di waktu isya,
dan waktu sudah cukup, maka dia juga qadha waktu maghrib. Ini ada satu kitab menjelaskan semacam itu. Lah itu Suratul Mas'alah. Jadi kalau ada kitab matan semacam itu Suratul Mas'alah dijelaskan dalam kitab Hawasil Madaniyah itu oleh Syekh Al-Qurdi, adalah di waktu yang pertama dia belum mengerjakan sholat karena terhalang oleh manik gitu. Contohnya orang datang haid di waktu asar, lah dia zuhur belum sholat karena kondisi gila, mamanya begitu. Orang datang haid di waktu asar, lah kondisi waktu zuhur dia ini ya belum sholat karena gila. Orang datang haid di waktu asar, dia juga belum sholat zuhur karena tadi belum masuk Islam atau tadi pingsan. Lah orang yang beginilah, maka ini di samping sholat asar dia wajib qadha zuhur. Itu Suratul Mas'alah. Adapun orang-orang yang atau wanita yang tadi zuhur sudah sholat, kemudian asar masuk waktu, dia belum sholat asar, ya nggak mungkin ini disuruh mengulangi sholat zuhur gitu loh. Nggak masuk. Alasan apapun nggak masuk gitu loh. Orang yang tadi sudah sholat maghrib, kemudian terus masuk waktu isya, dia belum sholat atau datang haid, kok suruh mengulangi lagi sholat maghrib, ini juga tidak benar ini. Kesimpulan yang tidak dibenarkan. Maka ini saya cuma menggabungkan pernyataan kitab fikih yang seolah-olah itu kontradiksi, bertolak belakang atau bertentangan, yaitu terus dijelaskan oleh Syekh Al-Qurdi dalam Hawasil Madaniyah itu. Terus hukum ini penjelasan kaitan dengan haid. Hukum ini juga berlaku di dalam mawani' yang lain selain haid. Contohnya orang gila, terkadang orang gila itu kambuh, sembuh kan gitu kan. Nah ini hukumnya sama. Jadi ketika datang atau gila di salah satu waktu daripada 5 waktu sholat, waktu sudah cukup sholat dan dia belum sholat, maka nanti wajib qadha. Kemudian sebaliknya dia sembuh dari gila di salah satu waktu sholat, maka kalau sembuh dari gila di waktu subuh, zuhur, maghrib, ya sholat waktu itu saja yang dikerjakan, entah ada atau qadha. Kalau sembuhnya di waktu asar isya, maka bersama dengan mengqadha sholat sebelumnya. Jadi ini berlaku pada mawani' yang lain, termasuk gila tadi atau pingsan, begitu pula. Terus ini satu tambahan. Jadi seorang wanita ini bagaimana caranya mengetahui bahwa betul-betul haidnya itu bersih. Nah, jadi seorang wanita ini zalal mani' bisa mengetahui haidnya itu betul-betul bersih dengan cara membawa kapas. Dimasukkan kepada farjinya itu, kalau memang betul-betul sudah putih, tidak ada keruh, tidak ada kuning, tidak ada bercak, berarti suci. Tapi kalau masih ada, apalagi merah, ya, masih ada keruh, masa ada laga coklat, kuning, apalagi merah, maka ini belum suci. Itulah dikatakan fatroh. Fatroh itu masa-masa di mana wanita ini dari segi zahir darah tidak keluar, tidak sampai ke celananya, nggak ada. Tapi ketika dicek pakai kapas, ternyata kapasnya masih kotor. Nah, ini hukumnya masih haid. Dan ini perkara yang banyak orang nggak tahu. Maka ini baik laki-laki, suaminya, si wanitanya harus tahu bahwasanya yang dikatakan suci, betul-betul nakok, betul bersih adalah kapas
dimasukkan betul-betul bening, tidak ada kotoran sama sekali. Maka diceritakan suatu hari ada seorang wanita datang ke majelisnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Di situ juga banyak murid-murid beliau. Tiba-tiba wanita ini datang menyodorkan satu buah apel berwarna kuning dan sebilah pisau. Sudah tidak berkata sepatah kata apapun. Karena ini jelas masalah yang sangat privasi bagi wanita kan pertanyaan ini. Si wanita ini bertanya cuma pakai isyarah dan bagaimana kecerdasan Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Maka oleh Imam Abu Hanifah pisau dan apel yang disodorkan tadi beliau ambil kemudian beliau belah. Apel dibelah menjadi dua, kemudian beliau menunjuk ke arah dalamnya apel. Sudah. Akhirnya apel dikembalikan kepada si wanita. Kemudian sak pisaunya juga begitu. Wanita langsung pulang. Sehingga ini orang-orang yang ada di majelis pun heran. Ini wanita kenapa ngapain cuma belah apel aja minta tolong Imam Abu Hanifah. Lah, maka bertanya ini, Syekh Al-Imam kenapa ini wanita cuma belah apel kok minta tolong Tuhan? Oh, ini bukan minta tolong belah apel. Wanita ini pemalu. Beliau bertanya sesuatu yang sangat pribadi, yaitu apa? Ketika warna darah haid masih kuning seperti kulitnya apel ini, apakah saya sudah suci atau belum? Maka saya belahlah itu apel, kemudian saya tunjukkan isi dalamnya yang berwarna putih. Selama kapas ini masih kuning, belum suci. Kalau sudah putih seperti dalamnya apel, berarti ini sudah suci. Maka inilah hukum yang wajib diketahui baik oleh suami, baik oleh istri. Bahwasanya walaupun ini tampaknya sudah bersih, ketika dimasukkan kapas ke dalam kemalukan, ternyata masih kotor, ini belum suci. Ini namanya fatrah atau fatarat. Hukumnya masih haid, sehingga juga tidak boleh mandi, juga tidak boleh sholat, juga tidak boleh dikumpuli oleh suaminya. Nah ini kurang lebihnya seperti itu, wallahu a'lam.